Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bu. Ya, selamat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara pada kesempatan ini. Sebelum kita melakukan observasi pembelajaran di kelas, terlebih dahulu saya ingin menanyakan apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai dalam pelaksanaan observasi di kelas nantinya, insya Allah. Oke. Selamat siang Pak. Ya, insya Allah tujuan pembelajaran yang insya Allah nanti akan hendak dicapai dalam proses pelaksanaan observasi di kelas itu adalah murid mampu mengidentifikasi aktivitas sehari-hari di rumah dan murid mampu menceritakan aktivitas sehari-hari di rumah dalam bahasa Inggris menggunakan kalimat simple present. Oh ya, baik. Selanjutnya saya juga ingin menanyakan kira-kira pada area pengembangan apa yang hendak Ibu capai dalam pertemuan kali ini. Dalam pertemuan kali ini saya mengharapkan dapat melakukan pengembangan pada area pengajaran peserta didik tentang aktivitas sehari-hari dan menceritakan aktivitas sehari-hari di rumah dengan menggunakan kalimat simple present. Baik, kalau begitu insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris di kelas Ibu, khususnya terkait materi simple present. Ya. Jadi kira-kira bagaimana Ibu merencanakan kegiatan pembelajaran untuk topik ini, insya Allah. Untuk materi simple present tense, saya merencanakan pembelajaran dengan fokus pada identifikasi aktivitas sehari-hari, terutama aktivitas di rumah. Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan aktivitas di rumah dalam bentuk kalimat sederhana menggunakan simple present tense. Oh iya, baik. Ya, bagus sekali. Saya lihat Ibu akan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kira-kira bagaimana Ibu akan mengimplementasikan dalam pembelajaran bahasa Inggris ini. Ya Pak, saya menyadari bahwa kemampuan siswa di kelas sangat beragam, jadi saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan bahasa dan gaya belajar siswa. Misalnya untuk siswa yang lebih visual, saya menggunakan gambar-gambar aktivitas yang ada di rumah. Kemudian sedangkan untuk siswa yang lebih auditori, saya memfokuskan pada latihan mendengarkan dan mengulang kalimat. Ada juga kelompok siswa yang belajar lebih belajar lebih baik dengan praktek langsung. Jadi saya buatkan kegiatan bermain peran atau simulasi aktivitas sehari-hari. Oh iya, baik ya. Sangat menarik sebenarnya. Jadi Ibu akan memberikan fleksibilitas dalam cara siswa belajar dan mempraktekkan bahasa Inggris ya. Selanjutnya, kira-kira bagaimana dengan cara penilaiannya? Apakah juga akan dibedakan berdasarkan kebutuhan siswa atau bagaimana? Benar sekali Pak, saya menggunakan beberapa metode penelitian. Untuk siswa yang memiliki kemampuan bahasa lebih rendah, saya lebih fokus pada pemahaman dasar seperti pengenalan kata dan kalimat sederhana. Sementara untuk siswa yang lebih mahir, saya menantang mereka untuk membuat kalimat yang lebih kompleks atau menuliskan aktivitas di rumah secara tertulis. Saya juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkolaborasi dengan teman-temannya agar mereka bisa saling belajar. Baik, sangat baik apa yang direncanakan Ibu. Kemudian kira-kira Ibu sudah tidak mempertimbangkan kebutuhan siswa secara menyeluruh ya? Bagaimana Ibu memastikan bahwa semua siswa itu akan terlibat aktif dalam pembelajaran? Oke, saya mencoba membuat aktivitas yang interaktif, Pak. Misalnya saya akan memulai dengan permainan tebak kata atau gambar, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berpasangan atau kelompok kecil di mana mereka harus saling menceritakan aktivitas harian mereka. Selain itu, saya juga menggunakan alat bantu visual seperti kartu kata, gambar, dan video singkat untuk menjaga perhatian siswa. Baik, luar biasa.
Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Saya rasa pendekatan Ibu sudah sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan saya akan memperhatikan kira-kira bagaimana diferensiasi ini akan berjalan saat observasi nanti. Ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan atau tanyakan sebelum kita melakukan observasi? Saya kira sudah cukup jelas, Pak. Saya berharap observasinya bisa memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengajaran saya ke depan. Baik, tentu saja, Bu. Ya, baik. Nah, jadi saya harap observasi ini bisa menjadi kesempatan untuk saling belajar dan berbagi. Ya, terima kasih banyak, Bu, atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih kembali, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning. Good morning too. How are you? I'm fine. Oke, alhamdulillah. Before we study for today, let's pray together. Baca doanya dipimpin sama ketua kelas ya. Perhatian. Siap. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Siapa yang udah datang hari ini? Ainun dan Sofia. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib yang berjudul Indonesia Raya. Oke, kalau begitu kita nyanyi sama-sama ya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, coba kita ice breaking dulu deh. Oke, jadi semuanya tolong stand up please. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Jadi setiap kata ada gerakannya. Yang salah, yang tidak sesuai dengan kata dan gerakan, berarti you have to sit down again. Oke? Berarti yang salah harus duduk. Oke. Oke, kita coba pertama ya. Marina menari di atas menara,
Di atas menara, Marina merana, 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 Marina di atas menara. Sampai sini benar? Oke. Siapa yang salah? Oke, Saidah silakan duduk. Aisyah juga. Oke, Aisyah duduk. Oke, untuk pelajaran kita hari ini kan kita sudah masuk di chapter 3 about any discount. Oke, untuk pelajaran kita hari ini tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama, siswa dapat bertanya dan menyatakan harga dalam bahasa Inggris secara tepat. Oke, ada yang sudah pernah ke pasar tapi pakai bahasa Inggris? Belum ada. Oke. Kemudian tujuan kedua adalah siswa dapat menggunakan kosakata terkait harga dan produk. Oke. Kemudian yang terakhir adalah siswa dapat memahami dan menunjukkan sikap saling menghargai dalam diskusi kelompok. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah punya pertanyaan. Coba kita lihat ya. Kita jawab sama-sama ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Yang mana yang benar? Kita cek dulu, benar enggak ya? Dan ternyata benar. Apa bahasa Inggris dari pulpen? Pen. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Gambar apakah itu? Bag. Oke, bag yang mana? A atau B? Kalau yang B artinya apa? Belakang. Oke, jadi yang benar adalah A, bag, tas. Oke, next. Kita cek benar. Pertanyaan berikutnya. Books. Apa bedanya books dengan notebooks tadi? Oke. Kalau notebooks itu buku catatan yang kita pakai untuk menulis, sedangkan books itu adalah buku, ya bisa buku bacaan. Oke. Kalau magazine? Koran atau majalah, magazine. Oke, kita lihat jawaban tadi apa? Books. Oke, benar enggak ya? Ternyata benar. Oke. Next. What is this? Pensil atau pen? Pensil. Oke, pensil. Kita cek benar enggak ya? Oke, jawabannya benar. Skornya, Masya Allah, benar semua jawabannya. Ustazah punya video. Silahkan disimak dulu videonya. Kita lihat sama-sama ya. Okay, Will. Customer 1. Hello, can I help you? Yes. I would like a bunch of bananas and 2 kilos of mango. Oke, tadi kita lihatnya kan yang pertama pakai subtitle. Kemudian kita nanti simak lagi tanpa ada subtitlenya. Tidak ada bahasa Indonesia di bawahnya. Oke, kira-kira bisa enggak ya? Oke, dari video yang kita simak tadi, di manakah mereka berdialog? Di supermarket. Oke, apa yang mereka bahas? Oke, antara customer dan kasir. Kemudian mereka membahas tentang apa yang
mereka beli. Oke, customer pertama apa yang dia beli? Pisang, a bunch of bananas, seikat pisang. Oke, apa lagi? 2 kilos of mangoes. Oke. How much? Berapa semua totalnya? In English? 75,000. Oke. 75,100 rupiah. Oke. Kemudian, kita lihat di kehidupan sehari-hari. In our daily, we always use money. Kita biasa menggunakan uang. Oke, uang apa saja yang biasa kita gunakan? 100.000. Kalau jajan di kantin pakai uang berapa? 20.000. Bahasa Inggrisnya 20.000 apa? Oke, 20,000 rupiah. Kalau 10.000? 10,000 rupiah. Kalau 50.000? 50,000 rupiah. 1.000? 1,000 rupiah. Kalau 2.000? Oke, itu tadi uang bentuk kertas. Ada lagi yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari, pakai uang koin. Oke, kelihatan enggak ya? Pernah lihat uang 500 rupiah yang koin? Oke, apa bahasa Inggrisnya 500 rupiah? 500 rupiah. Kalau 100? 200? 200 rupiah. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat benda-benda. Ini tadi yang games yang pertama kan yang saya kasih. Bahasa Inggrisnya pensil. Pensil. Oke, bahasa Inggris dari buku catatan. Kalau gula-gula? Candy. Buku pelajaran? Books. Oke. Kemudian setelah books ada gambar apa lagi? Apple. Apa bahasa Inggrisnya apple? Apple. Oke. Di samping apple ada? Pen. The last? Bag. Oke. Kemudian di sini Ustazah punya uang. Kalian sebutkan bahasa Inggrisnya ya. Oke. How much is this? 1,000 rupiah. Oke. Ini uang 1.000-an ya. Bahasa Inggrisnya 1,000. Oke. How about this? 20,000 rupiah. Oke. 2,000 rupiah. Oke. The last? 50,000 rupiah. Oke. Kemudian Ustazah mau kasih kalian berpasangan. Berpasangan. Yang akan kalian lakukan adalah make a dialogue, semacam percakapan, membuat percakapan. One to be the one, misalnya satu orang sebagai customer, and satunya lagi sebagai seller, sebagai penjual. Dialognya singkat saja, bisa seperti yang di video yang tadi. Ada yang dia sampaikan apa yang dia ingin beli, kemudian nanti penjualnya menyampaikan oh harganya sekian. Oke? Paham Ki? Do you understand? Yes, oke. Silakan naikkan buku tulisnya. Jadi berpasangan dengan yang ada di sebelahnya saja. Berarti Syesa sama Raisa, Konita sama Nabila, Asma sama Kim. Kalau bahasa Inggrisnya ditunggu artinya wait for 1 minute. Wait a moment, iya. Tunggu sebentar, wait a moment.
Berarti Romesa customer 1, ini customer 2. Kita coba pilih satu ya, satu pasangan untuk menampilkan diskusinya. Oke, silahkan. Siapa yang duluan? Nadia. Who is the seller? Good morning, Akifa. Can I help you? Yes, please can I 2 carton of milk, please? Alright. Anything else? Can I 1 bottle of ketchup, please? How much it is? It is 30, 33. 33,000 rupiahs. Oke. This is your money. Thank you. You're welcome. Oke, give applause untuk temannya. Oke, silakan, please. Welcome. What can I help you? 12 kilos apple, please. Sure, right away. Hold your horses. Okay. Here is it. 2 kilos of apple and the price is 35,000 rupiahs. Okay, just take the money. Here your receipt. Thank you. Goodbye. You're welcome. Goodbye. Oke, thank you. Masya Allah. Give applause untuk kedua tim tadi. Masya Allah. Oke, kemudian selanjutnya Ustaz akan bagi kelompok. Ustaz akan bagikan items atau barang-barang ini, kemudian nanti kalian gunting dan tempelkan pada kertas karton yang disediakan. Oke, jadi nanti digunting-gunting, dikasih cantik, dikasih rapi, ditempel, dikasih cantik-cantik juga. Kemudian nanti kalian yang menentukan harga dari barang-barang yang sudah kalian tempelkan. Oke, setelah itu nanti setiap kelompok akan mempresentasikan in English. Oke, jadi harganya nanti yang kalian tulis pakai angkanya dulu, kemudian nanti di bawahnya ada bahasa Inggrisnya. Waktunya 10 menit. Nggak. Notebook free pen. Oke, sudah waktu habis. Time is over. Oke. Siapa ini? Silakan perkenalkan dulu grupnya. Grup 3. Oh ya, kelompok 1, grup 1. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kelompok kita. Oke. In English? Yes. Perkenalannya bahasa Inggris juga dong. Oke, Miladia. We are from group 3. We are from group T. Will present. Will be present. Will present our discussion. Oke. Kemudian dikasih menghadap ke depan. Nah, the first The first is the first pen. item is
Candy. Oh, the pen. Okay. How much? The pen costs 10,000 rupees. Okay. And then? And then with the candies, they cost 2,000 rupees. An apple costs 12,000 rupees. Okay. And notebook costs 20,000 rupees. And the bag is 50,000 rupees. Okay, thank you, Group 1. Okay, give applause for your friend, please. Okay. Who is next? Siapa berikutnya? Dipercepat, oke. Kelompok keempat. Kelompok keempat. Kelompok keempat, hurry up, please. Oke. Who is the leader of your group? Siapa pemimpinnya? Bukan saya. Hana. We are from group 4. I will present. I will presentate. I will present My group. my group. Oke, kemudian gambar pertama apa gambarnya? Candies. Ya, oke, Candice. How price? 1,000 rupiah. Oke, Candice 1,000 rupiah. And next item Pen. Oke, 3,000 rupiah. 3,000 rupiah. Next Bag. oke. How much? 100,000 rupiah. 100,000 rupiah. Oke, expensive. Next, book. Oke, 10. Notebook. 10,000 rupiah. Oke, kemudian the last Apple. 7,000 rupiah. Oke, 7,000 rupiah. Oke, thank you group 4. Give applause. Oke, next group 2. The last group 2. Cepat. Oke. Okay, we are from. Hello everyone, we are going to presentation. We are from group 2 and we will presentation about The price. the price of item. Okay, first The first item is it's apple. Okay. The price it's 1 kilo of apple. It's 7,000 rupees. And then And the second it's lollipop. The price of lollipop it's 5,000 rupees. and then And the third 1,000 rupiah. Okay, for the candy 1,000 rupiah. Okay, and then and the third the bag. The price it's 50,000 rupees. okay. How about the pen? And the pen, the price of the pen it's 5,000 rupees. And And the last it's the price of notebooks. It's 5,000 rupees. Okay. okay, thank you. Goodbye. Thank you very much for group 2. Okay, thank you. The last group 3. Okay, hurry up.
Group 3, the last. We are from group 3. Okay. We are from group 3. Okay. We are Hello everyone. We are from group 3. We will present it. You will be presentation is items. Okay. The first item is, The first item is of candies. and then, The price of candies is 500 rupees. okay. And item 2. The second item, The second item is a bag okay. How about the price? of 100,000 rupees. The Third, third item is 3,000 rupees. and the fourth, And the fourth is is not book, 10,000 rupees. And the last, a book, 20,000 rupees. okay. Thank you, group 4. Masya Allah. Oke, give applause please. Setelah presentasi kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya. The last activity. Oke. Setelah kita belajar hari ini, Stasa tanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang about Oke, ini diskon. Apa saja yang saya pelajari? Price, conversation, make it a conversation, oke? Oke. Kemudian Sasa punya kuis lagi. Coba dilihat ya. Oke, look at Kita lihat dulu rodanya berputar. Oke. The first question. How much? 5,000 rupiah. A or B? A. Oke, good. Next. Gambar apakah ini? 20,000 rupiah. Oke, A or B? B. Oke, next. Selanjutnya. Rupiah. Oke. Kita lihat A or B? A. Oke, A. Oke, thank you. Kemudian, because time is over, waktunya sudah habis. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Dan kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, insya Allah nanti Ustazah akan memberikan ulangan harian. Oke? Next week, insya Allah. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis.
warahmatullahi wabarakatuh, and see you next week inshallah. Oke. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di pendampingan individu kelima. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa di pendampingan individu kelima ini untuk tema pendampingannya adalah rancangan program yang berpihak pada murid. Untuk fokus pendampingannya adalah refleksi aksi nyata 3.1, kemudian diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, lalu diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah, serta implementasi dari rencana di Lokakarya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Untuk penilaiannya hari ini adalah keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Jadi keterampilan coachingnya untuk supervisi akademik itu yang kita lakukan sebentar dengan Ibu tentang observasi pasca observasinya. Untuk kegiatan kita pada hari ini itu ada kegiatan pembuka seperti saat ini, kemudian untuk inti dari pendampingan sebenarnya adalah bagaimana dari penerapan aksi nyata 3.1 yang sudah kita lakukan. Seperti apa refleksinya Pak Rasman untuk aksi nyata 3.1? Aksi nyata 3.1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk aksi nyata 3.1 itu kan bentuk kegiatannya adalah mendata modal atau modal sekolah, aset yang dimiliki sekolah. Jadi kalau dalam bentuk kegiatan yang kami lakukan adalah ya kami mendata apa-apa yang dari 7 modal itu, ya kami mencoba mendata apa-apa saja yang telah dimiliki oleh sekolah, baik itu dari sisi modal manusia, modal lingkungan. Ya, artinya alhamdulillah kami sudah melakukan pendataan, dan sebagai bentuk refleksinya adalah bahwa ternyata hampir semua modal yang dibutuhkan oleh sekolah untuk menerapkan sebuah pembelajaran yang dapat berpihak pada murid sebenarnya ada dimiliki. Hanya saja memang mungkin selama ini kita belum peka terhadap hal itu dan belum memanfaatkannya secara maksimal, ya, sehingga dengan setelah kita mempelajari modul 31 ini dan kita menerapkan aksi nyata, ya kita bisa mengetahui bahwa ternyata modal-modal seperti ini yang dimiliki sekolah itu ternyata bisa dimanfaatkan dan digunakan dalam proses pembelajaran kepada murid. Mungkin seperti itu. Baik, kalau terkait rancangan program yang berdampak pada murid sudah ada, Pak? Ya, jadi rancangan program yang sempat kami canangkan dalam setelah mempelajari materi ini adalah dia semacam bagaimana hasil karya murid itu dapat, artinya kayak hasil karya itu dijual, ya, jadi bukan hanya sekedar dibuat lalu kemudian disimpan, tapi bagaimana murid itu didampingi untuk membuat sebuah karya atau kegiatan, lalu kemudian kegiatan itu dipaparkan di publik. Ya, kalau dia dalam bentuk sesuatu yang dapat diperjualbelikan, maka kita adakan market day. Bagaimana bentuk karyanya ini, Pak? Kalau bentuk karyanya, kalau yang sempat diagendakan situ dia kayak semacam bertani. Jadi ya, jadi kan ya berdasarkan dari aset atau modal tadi, alhamdulillah ada lahan di belakang. Luas itu lahan di belakang kosong. Jadi kami mengagendakan untuk membuat sebuah program bagaimana lahan itu dimanfaatkan, ya bisa diadakan semacam anak-anak diberikan yang tumbuhan-tumbuhan yang bisa ditanam, lalu kemudian ditumbuh, dirawat, lalu kemudian diambil hasilnya, lalu kemudian hasilnya itu kita coba untuk tapi untuk waktunya kan ini tentu butuh waktu pada saat melakukan penanaman, pembibitan. Kira-kira kapan waktunya ini selain dari waktu yang digunakan untuk belajar di kelas? Ada memang waktunya yang akan disiapkan?
Iya, kalau dalam pembelajaran kita akan menggunakan jam P5. Oh, begitu. Iya, Di jadi P5 di. iya jam P5 kita gunakan. Nah, jadi pada saat mapel P5 itulah dijadikan sebagai bentuk proyek juga. P5-nya di sini per pekan atau nanti di akhir semester? Kalau di sini P5-nya itu per pekan, ada memang jam mapelnya setiap pekan. Jadi setiap pekan bisa digunakan. Oh, begitu. Jadi setiap pekan Iya. ke belakang begitu, Iya, Di. insyaallah. Siapa saja kira-kira ini yang kita perlu dukungannya untuk kegiatan tak itu? Ya, tentu kalau untuk dukungan, ya, dukungan paling utama adalah tentu pimpinan sekolah, pemimpin sekolah, lalu kemudian rekan-rekan guru, ya, dan juga tentu butuh keamanan karena tidak selamanya kita selalu stay di sekolah, dan di daerah sini juga rawan lah hal-hal yang gangguan-gangguan dari luar, maka tentu kita juga butuh keamanan, termasuk juga di sini biasa banyak gerombolan-gerombolan sapi yang datang, bahkan biasa masuk ke dalam sekolah, jadi butuh Tapi ada keamanan. orang yang tinggal di sini, Pak? Ada security di sini 24 jam. Oh, begitu. Tinggal Iya. di sini. Tidak, dia shift-shiftan. Oh. Jadi ada shift pagi, ada shift siang, dan ada shift malam. Tapi kalau orang yang tinggal ada? Kalau orang yang tinggal tidak ada, Oh, security-nya saja. security saja. Ya, jadi seperti itu. Kalau untuk tantangan tak atau sudah kita lakukan itu? Belum, dia masih program. Kira-kira ada tantangannya nanti nih kalau Eh, menurut tak mungkin kalau tantangannya nanti ya apa kalau ini? masih ya namanya juga tidak membuat, kalau kami biasa membuat program, memang itu sudah mencoba menerawang ke depan kira-kira Ya, apa mungkin nanti iya. apa yang bisa menjadi Apa kendala hambatannya ini. nanti ini? Ya, dan dulu sebenarnya sudah pernah kami coba canangkan, namun biasa kami biasa komunikasi dengan security karena biasa juga security yang ada di belakang. Di antara bentuk kendalanya adalah tentu yang pertama pasokan apa istilahnya, pasokan pupuk, karena kalau namanya tumbuhan tanpa pupuk dia tidak akan tumbuh dengan subur juga. Yang kedua adalah musim, yang karena kalau di sini kalau musim hujan itu banjir di belakang, padahal kan daerah situ tempat anunya biasa bergenang air. Rawa-rawa begitu ya? Iya, bukan juga serawa, tapi kalau Tergenang? iya tergenang kayak seperti ini. Ini airnya bergenang kalau karena Tidak subur begitu, Dik? dia agak rendah. Tidak subur kalau tak tinggal begitu? Ya itu nih, apa kita belum tahu juga apakah dia akan subur, tapi biasanya kalau lama tergenang tentu bahkan mati biasanya. Kira-kira apa ini mau ditanam di situ kalau begitu modelnya nanti? Kalau rencana kami sih untuk saat ini di awal-awal mungkin kami rencana jagung. Ya, jagung biasanya Luas memang di belakang? Iya, luas sekali. agak mudah juga beradaptasi kalau jagung. Iya. Ada adalah. petak-petaknya itu di belakang kan. Kayaknya kelas berapa itu yang menanam. Security juga ada menanam di belakang. Kacang. Jadi biasa dimanfaatkan juga itu, Dik? Sayur-sayurnya, Dik? Iya, bahkan di belakang itu sudah ada beberapa yang tumbuh kayak cabe rawit sama Tapi tanamnya langsung di tanah begitu? Atau di polybag? kalau saat ini kan di bagian depan kelas begini ada kayak apa namanya, dia kayak ada pot-potnya tapi yang pot yang panjang. Oh, jadi di situ ditanam? Iya, di semen. Untuk saat ini baru di situ. Yang rencananya kita itu karena dia kalau dalam bentuk jagung kan tidak bisa di tempat Tidak seperti bisa, itu, iya, jadi betul. langsung di tanahnya. Oke, sebenarnya bagus sekali itu karena anak-anak bisa langsung bermain sambil belajar di situ kan, anak-anak suka itu kalau main-main begitu. Iya, Tapi yang kendalanya lagi nanti bagaimana bajunya? Karena kita tahu nih kalau anak-anak tuh pada saat bermain dengan tanah mereka senang, tapi Iya. ini lagi bajunya apakah bawa baju ganti atau bagaimana? Iya, Karena betul. kalau langsung ke tanah pasti Iya. bermain tanah, tidak bisa tidak main tanah. Apalagi kalau becek-becek di belakang situ. Paling kalau Kelas laki-laki. kalau yang kayak begini-begini nih di lapangan ini pasti bermain dulu di situ. Oke, kalau untuk komunitas praktisi tak sudah terbentuk, Pak? Komunitas praktisi, kalau komunitas praktisi sebenarnya sudah Ada, semenjak tahun lalu ya. Hmm. Iya, karena kan kami juga baru diangkat jadi kurikulum tahun ini, dan setelah terbentuk kami juga langsung membentuk komunitas itu. Jadi bahkan Berarti- sebelum mengikuti CGP sudah ada. Berarti sudah sering terlaksana kegiatannya di dalam, Pak? Dik? Ya, alhamdulillah sudah beberapa kali lah. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke dialog pasca observasinya. Baik.
Waktunya sebenarnya lama ini untuk dialog pasca observasi 70 menit. Ada Bu. Iya, jadi kalau waktu yang real untuk pasca observasi ada 20 menit. Anggaplah jadi. Iya. Biar dicoba menggali. Berarti lebih dalam. 2 JP. Keluar-keluar ke muridku. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu pengajar praktik dan juga rekan guru kami Ibu Annisa Zakiyah sebagai wali kelas 5B di SD Al-Quran Wahda Islamiyah 02 Makassar, dan juga merangkap sebagai guru bahasa Inggris di setiap jenjang kelas di sekolah ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sebelumnya kami telah melakukan percakapan pra-observasi untuk proses pembelajaran bahasa Inggris yang dilakukan di kelas. Kemudian setelah itu kami juga alhamdulillah telah melakukan observasi tindakan di dalam kelas. Kemudian pada hari ini kita akan melanjutkan pada sesi percakapan pasca observasi untuk menindaklanjuti atau mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran baik dari persiapan maupun hingga pada pelaksanaan pembelajaran kita di dalam kelas. Baik, untuk Ibu Annisa, sebagai bentuk percakapan pasca observasi kita pada kesempatan ini, kira-kira sebelum saya kira-kira apa bentuk refleksi yang dapat diambil sebagai pelajaran setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Oke. Sebagai bentuk refleksinya adalah saya merasa bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik, terutama dalam hal keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar berkelompok. Mereka antusias bekerja sama untuk mendiskusikan aktivitas atau kegiatan sehari-hari di rumah dengan menggunakan kalimat simple present. Meskipun sebagian besar siswa itu terlibat aktif, saya juga menyadari bahwa ada beberapa siswa yang memang masih kurang memahami dan masih pasif dalam menggunakan bahasa Inggris, apalagi ketika mereka disuruh bercakap dalam bahasa Inggris ataupun juga membuat kalimat. Jadi mungkin jadi saya merasa bahwa pendekatan berdiferensiasi masih perlu dikembangkan, terutama untuk siswa yang memiliki kemampuan bahasa yang lebih rendah. Kemudian mereka membutuhkan lebih banyak dukungan dan latihan praktek supaya mereka bisa mengembangkan rasa percaya dirinya untuk menggunakan bahasa Inggris. Baik. Jadi sebelum saya melanjutkan, mungkin saya mempertanyakan kembali apa lagi tujuan pembelajaran yang pernah direncanakan, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Iya, tujuan pembelajarannya itu ada 2. Yang pertama itu siswa dapat mengidentifikasi aktivitas di rumah. Kemudian setelah itu tujuan kedua adalah siswa dapat menceritakan kegiatannya atau aktivitas di rumah dalam bahasa Inggris. Baik, jadi metode yang digunakan, pendekatan yang digunakan dalam selama proses pembelajaran itu apa? Oke, menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Pendekatan berdiferensiasi. Baik. Kalau menurut Ibu kira-kira bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran simple present dengan fokus pada aktivitas rumah serta penggunaan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, bagaimana perasaan setelah melaksanakan pembelajaran tersebut?
Perasaan setelah mengajarkan anak-anak menggunakan metode menggunakan pendekatan berdiferensiasi, sebenarnya saya merasa cukup puas dengan keterlibatan dan keaktifan siswa pada saat pembelajaran, terutama saat mereka belajar berkelompok untuk berdiskusi tentang aktivitas harian yang dilakukan di rumah. Tetapi saya merasa bahwa masih ada siswa yang masih kesulitan dalam membuat kalimat simple present. Baik. Jadi dikatakan bahwa masih ada beberapa murid yang masih mengalami kesulitan. Lalu Iya. kira-kira apa Ibu merasa pendekatan berdiferensiasi yang diterapkan ini sudah dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan seperti itu? Sebenarnya pendekatan ini sudah cukup efektif. Kelompok siswa yang gaya belajarnya visual dan kinestetik itu sudah tampak terlibat ketika menggunakan kartu kata dan gambar, tetapi memang perlu untuk meningkatkan dukungan bagi siswa yang lambat dalam memahami struktur kalimat. Kemudian juga akan memberikan lebih banyak latihan lisan sebelum mereka menuliskannya. Baik. Kira-kira dalam proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran ada tidak kendala-kendala yang sempat dialami selama proses pembelajaran itu? Kendala-kendala yang dialami biasanya kalau misalnya kayak menggunakan PPT begitu, ada kalanya itu slide-nya tidak bisa terganti, atau kadang juga misalnya untuk peralihan ke video pembelajaran itu kadang koneksi jaringan yang kurang bagus sih sebenarnya. Gitu. Setelah melakukan pembelajaran, kira-kira menurut Ibu bagaimana Ibu melihat dinamika atau kondisi dan keadaan selama kelas itu berlangsung? Oke, saya merasa senang melihat sebagian besar itu siswa terlihat antusias dan semangat, terutama saat mereka berpasangan untuk saling bercerita tentang aktivitasnya di rumah. Tapi saya memperhatikan juga bahwa ada beberapa siswa yang memang masih pasif. Mungkin karena kurang percaya diri atau malu ketika menggunakan bahasa Inggris. Tapi untuk kedepannya saya akan memberikan lebih banyak waktu latihan secara lisan sebelum masuk ke latihan tertulis. Iya, baik. Kalau begitu kira-kira setelah melakukan pembelajaran, ya kita melihat bagaimana proses pembelajaran dari awal, kemudian kita mendapati kendala, mendapati bahwa masih ada yang memiliki permasalahan dan kesulitan seperti ini. Ya, kira-kira selanjutnya kalau kemudian kita masih akan melakukan, tentu kita akan masih melakukan pembelajaran lagi ke depannya. Ya. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan ini? Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk kedepannya itu saya akan memberikan lebih banyak latihan dalam bentuk lisan sebelum masuk ke latihan tertulis, terutama bagi siswa yang kesulitan. Kemudian saya juga akan berencana untuk melakukan lebih banyak kegiatan berbicara dalam kelompok kecil, misalnya dikasih berpasangan, bercakap, bisa begitu, di mana mereka mungkin akan merasa lebih nyaman dan lebih percaya diri kalau misalnya kelompoknya masih 2 orang kan. Kemudian juga saya akan mencoba memberikan aktivitas atau kegiatan tambahan yang lebih sederhana bagi siswa yang membutuhkan, seperti latihan pengulangan kata ataukah kalimat secara verbal sebelum mereka diminta menuliskannya. Selain itu juga saya akan lebih banyak menambah dukungan visual dan fisik. Misalnya memberikan video pendek atau permainan interaktif untuk memotivasi mereka, untuk memotivasi siswa yang lebih lambat atau pemahamannya masih kurang. Kemudian juga akan mengeksplorasi lebih banyak media
seperti video atau animasi pendek yang menggambarkan aktivitas sehari-hari, tapi videonya dalam bahasa Inggris. Kemudian dalam bentuk visual yang lebih dinamis. Sebenarnya saya mengharapkan ini supaya bisa meningkatkan keterlibatan siswa untuk memperjelas pemahaman mereka tentang penggunaan kalimat sederhana dalam bentuk simple present. Oke, baik. Jadi itu sebagai bentuk rencana tindak lanjut dalam proses pembelajaran selanjutnya ya. Tentu juga dalam melakukan sebuah pembelajaran, melakukan sebuah evaluasi, lalu kemudian menentukan rencana tindak lanjut. Ya, tentu kan bisa saja dalam perencanaan itu ternyata kita menemukan bahwa kekurangan itu bukan hanya terjadi atau ditemukan kepada murid atau proses pembelajaran, tetapi bisa kita mendapati kekurangan itu juga memang terdapat pada diri kita sendiri. Lalu ya di sini juga ada kira-kira bagaimana bentuk rencana pengembangan diri yang ingin dilakukan sebagai seorang tenaga pendidik. Kira-kira untuk mengupgrade diri, untuk mengupgrade kemampuan, kira-kira apa rencana yang dapat dilakukan untuk mengembangkan diri sendiri sebagai seorang tenaga pendidik? Oke, yang saya lakukan untuk melakukan pengembangan diri, yang pertama mungkin saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan berdiferensiasi pembelajaran. Kemudian juga saya akan lebih mempelajari menggunakan teknologi, menggunakan media digital supaya pembelajarannya lebih interaktif dan lebih menarik untuk anak-anak. Kemudian juga akan melakukan diskusi bersama teman sejawat atau bisa juga melakukan observasi di kelas, pada saat teman mengajar, boleh bisa. Kemudian saya juga akan melakukan konsultasi rutin dengan supervisor terkait dengan strategi pembelajaran dan penanganan siswa yang lambat dan kesulitan dalam belajar. Kemudian juga saya akan membuat lembar penilaian formatif yang terintegrasi dalam pembelajaran harian. Dari rencana-rencana aktivitas pengembangan yang ingin dilakukan, ya kira-kira apa tujuan dari rencana itu, apa tujuan yang ingin dicapai dari rencana-rencana tersebut? Karena terlalu banyak aktivitas, jadi berarti banyak sekali tujuannya. Ya, tujuan pertama yaitu kan mengapa mengikuti pelatihan berdiferensiasi pembelajaran, karena untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, mungkin satu saja. Kita jabarkan supaya ada pengetahuan bahwa sedetail ini loh dalam melakukan menyiapkan sebuah rancangan itu harus mengetahui detailnya itu seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita sudah menentukan aktivitasnya seperti ini, kemudian tujuan yang ingin dicapai adalah seperti ini, kira-kira ukuran keberhasilannya itu bagaimana? Ketika kegiatan itu bagaimana, lalu kemudian dikatakan itu sudah berhasil? Nah, ketika saya sudah mampu menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi dengan baik serta melibatkan semua siswa secara aktif, secara optimal dalam pembelajaran. Oke, baik. Kemudian dalam melakukan sebuah pengembangan, ya tentu tidak bisa sulit, mungkin bisa tapi mungkin agak berat. Kira-kira dalam melakukan pengembangan itu, pengembangan diri, dukungan seperti apa atau dari siapa yang dibutuhkan dalam melakukan pengembangan diri tersebut? Perlu dukungan dari internal dan eksternal sekolah sih. Ya, baik. Kemudian biar lebih akurat lagi, supaya bukan hanya menjadi sebuah rencana, tetapi memang diagendakan. Kira-kira kapan dan berapa lama waktunya? 1 bulan. Butuh waktu 1 bulan? Iya. Ya, baik. Ya, alhamdulillah seperti itu. Dengan percakapan ini
ya alhamdulillah kita sudah eh, melakukan identifikasi lah, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran kita, lalu kemudian kita sudah menemukan juga apa kendala-kendala yang sempat kita alami selama proses pembelajaran. Kita sudah menemukan apa kekurangan-kekurangannya, dan alhamdulillah kita juga sudah mengagendakan bahwa untuk setiap kendala-kendala yang kita hadapi ya seperti ini bentuk penanggulangan atau rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan. Dan terakhir pada percakapan ini kita juga sudah dipandu untuk bagaimana melakukan pengembangan untuk diri sendiri ya terkait proses pembelajaran yang akan kita lakukan nantinya. Ya, masih ada yang ingin disampaikan terkait kegiatan observasi kita ini? Tidak. Cukup ya. Baik. Alhamdulillah kalau begitu. Demikian. Semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini dapat menjadi pelajaran baik untuk Ibu secara pribadi dan kami sebagai supervisor juga bisa mengambil pelajaran. Demikian kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Tidak mendengar. Luar biasa untuk kegiatan pasca observasinya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Rasman ini adalah bagian dari proses belajar di kegiatan guru penggerak, bahwasanya dalam kegiatan supervisi akademik yang dilakukan itu adalah kegiatan pra-observasi, observasi lalu pasca observasi. Sebenarnya ketika hal ini dilakukan benar-benar di setiap sekolah, maka mungkin guru itu akan senang ketika disampaikan bahwa akan ada observasi kelas. Tapi kan dalam kenyataannya kadang-kadang guru kalau mau disampaikan bahwa akan ada observasi atau supervisi, kalau selama ini kan supervisi yang mau dilakukan itu kan rata-rata tidak mau kan begitu ya. Tapi seandainya dalam pelaksanaannya seperti ini, maka mungkin guru-guru itu akan senang karena ternyata dalam melakukan supervisi akademik itu kita bisa sharing, kita bisa diskusi seperti apa sebenarnya kekurangan-kekurangan kita pada saat mengajar dan bagaimana cara untuk memperbaiki apa yang kurang dalam pembelajaran kita. Karena telah dilakukan percakapan sebelumnya bahwa fokus untuk observasinya itu yang mana, sehingga orang lebih supervisornya itu akan lebih fokus kemana apa yang akan diobservasi di dalam kelas, sehingga percakapan pasca observasinya juga jelas bahwa apa yang ingin kita sampaikan dari apa yang sudah dilakukan pada saat observasi dan bagaimana tindak lanjutnya, seperti itu. Kemudian untuk penutupnya untuk kegiatan kita hari ini adalah hal-hal apa saja yang perlu Pak Rasman siapkan dalam pendampingan berikutnya, karena rentangnya ini tidak berjarak. Yeah. Jadi rentangnya ini sebenarnya tidak berjarak, andaikan Pak Rasman hari Senin tidak berjarak. Ya, tapi karena hari Kamis, sehingga untuk kegiatannya nanti yang harus disiapkan seperti yang sudah saya share di grup itu, untuk lembar umpan balik 360 itu pernah kita suruh isi sebelumnya. Waktu awal-awal kita mengikuti kegiatan PGP, kenapa diminta untuk menyebar kembali lembar itu untuk melihat perbedaan. Jadi untuk kan di awal dulu kita sudah meminta rekan guru, siswa, kemudian kepala sekolah dan diri sendiri. Kita ingin membandingkan di awal kita mengikuti pendidikan guru penggerak, kemudian di akhir ini setelah mengikuti kegiatan guru penggerak itu terkait diri tak dulu sendiri, apa yang berubah dari selama ini kita mengikuti itu dalam pembelajaran tak, misalnya bagaimana kita menilai diri tak selama mengikuti pendidikan guru penggerak, demikian juga dengan siswa. Kira-kira apa yang berubah dari yang dulu itu kita bagikan. Tentu kita mau melihat itu, apakah kita ini punya perkembangan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, tentunya dalam kegiatan kita di dalam kelas misalnya, apakah ada yang berubah, itu nanti yang mau kita lihat, karena kan
kemarin ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik itu terkait kita dalam mengajar, sehingga itu nanti yang mau kita lihat lagi apakah ada yang berubah dari pengisian yang sebelumnya itu. Ya, jadi boleh disebarkan besok atau Senin atau sebelum hari Kamis. Karena kan seperti yang kita ketahui Rabu libur. Jadi waktunya Pak Rasman itu adalah besok hari Jumat, Senin, Selasa. Jadi silahkan dibagikan kembali dan setelah diisi ini lembar 360-nya ini nanti akan dibawa di loka 6. Jadi kita semuanya ini dibawa. Iya. Jadi lembarnya ini, tapi kan siswa 5 ya. Oh, 5 di. 5, kemudian rekan guru. Rekan guru 5 juga. Iya. Kemudian kita sendiri dan kepala sekolah. Jadi nanti ini kita mau lihat perbandingannya, apa yang kurang dari apa yang berkembang dari awal-awal kita mengikuti pendidikan guru penggerak, kemudian di akhir mengikuti kegiatan guru penggerak. Kemudian mengingatkan kembali untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset, tapi mungkin sudah pernah kita lakukan tadi seperti yang tadi kita sampaikan ya. Kalau yang aksi nyata 31 ini baru sendiri, belum mengajak orang lain berdiskusi. Ya, jadi untuk ini diskusi di. Jadi kita akan membuat diskusi pemetaan aset di sekolah ini dengan melibatkan kepala sekolah, guru, murid, orang tua atau tokoh setempat yang ini. Tapi kalau tidak bisa hadir seluruhnya, maka boleh rekan guru dan siswa atau komite perwakilan saja misalnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya notulen rapat. Jadi apa notulen hasil diskusi kita pada waktu itu, kemudian tentu foto kegiatan dan absensi mungkin, siapa daftar hadirnya, siapa yang hadir pada waktu itu. Jadi bagaimana Pak Rasman memikirkan tidak perlu juga guru seluruhnya, tapi kalau memang seluruhnya bersedia tidak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya sebagian besar atau sebagian kecil yang bisa ikut, bagaimana Pak Rasman memanfaatkan itu. Jadi silakan dilakukan. Untuk waktunya tentu sebelum PI 6 juga. Sebelum PI 6. Berarti iya, berarti hari besok Senin, Selasa. Jadi itu yang perlu disiapkan oleh Pak Rasman untuk masuk ke loka 6. Jadi sebenarnya pendampingan seperti ini itu adalah bagaimana melihat pembelajaran daringnya yang kemudian dilaksanakan di sekolah. Jadi itu untuk mengevaluasi sebenarnya apa yang sudah dilakukan dan didapatkan di pembelajaran daring, kemudian dilakukan di sekolah masing-masing oleh CGP. Jadi itu yang perlu Pak Rasman siapkan untuk loka 6 dan pendampingan 6. Karena di loka 6 itu kita perlu membawa umpan balik 360 itu, kemudian melihat kembali file-file waktu loka karya orientasi. Di situ ada pemetaan potensi diri. Iya, jadi di pemetaan potensi diri itu kita cari-cari kembali file dan dibawa nanti pada saat loka 6 juga. Oh iya. Iya, jadi itu perlu kita siapkan untuk kegiatan akhirnya. Jadi semakin MOMI selesai, saya kira semakin tertantang untuk melakukan itu. Karena melibatkan orang lain. Ya betul. Ya kalau selain itu Pak Rasman juga perlu memikirkan apa-apa saja yang perlu disiapkan di hari Sabtu berikutnya yang di tanggal 7 itu di panen hasil. Iya, di panen hasil, karena panen hasilnya ini kita per fasil atau per kelas, sehingga tentu lebih memudahkan. Kalau misalnya ada kayak pendanaan kan lebih banyak orang lebih bagus. Ibu toh. Kalau dalam satu kelompok itu 10 orang Ki, kalau misalnya ada yang mau didanai kan lebih ringan karena banyak orang Ki. Dan tidak perlu terlalu banyak sekali yang tidak seharusnya disiapkan di situ. Kita siapkan yang intinya yang perlu disiapkan tentu adalah bagaimana program tak yang berpihak kepada murid sehingga kita bisa berbagi praktik baik kepada orang-orang yang berkunjung ke Stanta nanti. Iya, saya sebenarnya
nggak ada sekali gambaran saya tentang bagaimana sih itu kegiatan Loka 7. Iya, jadi kegiatan Loka 7 itu nanti akan dijelaskan lagi lebih rinci pada saat dikumpulkan pekan depan. Jadi ini iya. ada agenda untuk mengumpulkan CGP tentang hal-hal apa saja yang perlu disiapkan pada saat Loka 7 itu. Iya. Karena ini lagi berkoordinasi masalah tempatnya. Kemarin Iya. itu sudah ada diberikan tempat di BBGP, tapi untuk harinya yang belum fix, hari apa yang kosong di BBGP, sehingga kalau sudah fix itu harinya maka akan disampaikan kembali ke CGP untuk menghadiri itu untuk persiapan Loka 6. Tapi untuk di Loka 5 nanti ini besok Sabtu yang perlu kita ini adalah pemilihan koordinator di Angkatan Tak, karena itulah koordinatornya nanti yang akan mengkoordinasi seperti apa pelaksanaan Loka 7. Jadi itu yang nanti akan berkomunikasi lebih intens lagi kepada semua CGP. Jadi nanti di Loka 5 itu akan lebih cepat selesai karena dirangkaikan dengan pemilihan koordinator. Tapi tetap di kelas tak nanti akan dipilih dulu. Parsma mungkin bisa mencalonkan juga. Ada Pak Iwan, mantap itu kalau Pak Iwan. Jadi salah satu di kelas tak itu nanti akan mewakili dan itu akan dipilih lagi secara umum dari 100 sekian orang. Oh, jadi dia koordinator Kota Makassar. Angkatan 11. Oh, Angkatan 11 Kota Makassar atau Sulawesi Selatan? Makassar. Oh, Makassar saja. Iya, Makassar saja. Jadi untuk Angkatan 11 kalau ada yang mau ditanyakan nanti berarti sama koordinatornya itu. Jadi bisa jadi nanti koordinatornya akan membuat grup mungkin untuk semua CGP, jadi lebih mudah di situ untuk berkomunikasi. Saya kira itu untuk kegiatan kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, alhamdulillah mungkin sudah cukup jelas apa yang sudah Oke, disampaikan. kalau begitu saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti menyusul Pak. Oh iya. Biasa. Iya, insyaallah.